Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan video kali ini saya ingin membahas tentang kekurangan saya atau kebiasaan buruk saya ketika menjadi karyawan. Kenapa saya ingin membuat video ini? Karena di video-video sebelumnya saya seringkali membuat kritikan saya terhadap atasan saya, terhadap rekan kerja saya, terhadap keluh kesah yang ada di pekerjaan saya. Dan supaya lebih fair, maka saya juga harus membuat tentang kekurangan diri saya pribadi ketika di dunia kerja. Bukan saya merasa bangga, bukan saya merasa inilah saya yang apa adanya, bukan ya, karena itu adalah kebiasaan buruk yang harus dirubah. Dan saya pribadi pun sampai saat ini tiap harinya itu melawan diri saya supaya mengurangi kebiasaan buruk tersebut, bahkan kalau bisa menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Oleh karena itulah saya ingin meng-share kebiasaan buruk saya saat bekerja dengan tujuan supaya teman-teman yang punya kebiasaan buruk sama seperti saya juga menjadi sadar bahwasanya itu adalah kebiasaan buruk yang tidak baik, yang harus diperbaiki. Oke, kebiasaan buruk yang pertama. Saya adalah tipe orang yang selalu nggak bisa tepat waktu. Karena memang itu udah jadi kebiasaan saya sejak saya SD. Jadi dari SD tuh saya udah terbiasa berangkat siang. Saya juga pernah mencoba untuk berangkat pagi-pagi atau tepat waktu. Tapi seringkali ada halangan yang membuat saya nyampe ke tempat tujuan itu akhirnya telat-telat juga gitu. Dan atasan saya juga udah mengingatkan saya berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali supaya saya nggak kesiangan lagi gitu ya. Tapi nggak bisa. Saya membiasakan diri untuk berangkat telat, pulang pun harus telat. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah ketika bekerja, saya jarang jujur dan saya justru seringkali dan bahkan udah mendarah daging menjadi pribadi yang playing victim. Intinya nggak mau disalahkan dan nggak mau ngaku salah kalau memang salah gitu. Sebetulnya gini ya teman-teman, karena di dunia kerja itu kan kita dengan pihak lain itu satu sama lain berhubungan gitu. Memang kalau itu memang salah saya akan mengakui. Tapi tidak jarang juga saya kena marah, yang padahal kesalahan saya di situ mungkin cuma 5%, 10%, dan selebihnya adalah kesalahan orang lain. Tapi atasan menimpahkan kesalahan itu dan kemarahannya seolah-olah kepada saya. Dan di situ saya ngerasa nggak terima. Jadi playing victim yang saya maksud di sini adalah ketika tuduhan atau permasalahan itu memang saya ada andil di dalamnya, cuma andil saya kecil gitu. Tapi seolah-olah masalah itu ditimpahkan kepada saya semua. Sehingga untuk menghindari semua tuduhan itu ya saya akhirnya berbohong gitu. Kemudian keburukan saya ketika kerja yang selanjutnya adalah saya paling nggak bisa dadakan. Jadi gini loh teman-teman, kalau saya udah diberi kerja tapi udah dikasih tahu jauh-jauh hari atau memang kerjaan saya sehari-hari ini seberat apapun akan saya kerjakan dan saya nggak akan ngeluh sedikit pun. Meskipun banyak kendalanya sampai misalkan menghabiskan waktu saya seharian, bahkan misalkan waktunya saya pulang pun atau bahkan udah waktunya tidur, kalau kerjaan itu belum selesai dan harus diselesaikan saat itu juga, saya rela mengorbankan waktu tidur saya. Tapi seringan apapun pekerjaan itu, kalau misalkan pekerjaannya dadakan, nggak ngasih tahu sebelumnya, tiba-tiba misalkan lagi enak-enak kerja, ada rekan kerja yang lain, bantuin ini dong, saya paling nggak bisa nerima, nggak tahu kenapa. Kalau dadakan seperti itu, saya ngerasa emosi dan nggak terima. Yang padahal pekerjaannya itu ya ringan-ringan aja, mungkin lebih berat pekerjaan saya dibandingkan pekerjaan yang diminta oleh teman saya. Ya mungkin untuk kali ini kekurangan saya cuma itu aja ya, nanti ada di part 2-nya. Kalau teman-teman pengen tahu kelanjutannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya lanjutkan lagi tentang keburukan-keburukan saya saat bekerja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.